Masih edukasinya masih kayak gitu masih ya? kayak gitu, door to door gitu ke Iya, masyarakat. iya. Akhirnya alhasil kita diusir kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar. Hari ini kita bertemu dalam program PSBB, Perempuan Sumatera Barat Bercerita, bersama saya Febri. Dan hari ini kita sebenarnya sudah kedatangan perempuan Sumatera Barat yang biasa menginspirasi. Tapi sebelum kita sapa, mungkin lebih baiknya saya kenalkan terlebih dahulu semacam perkenalan mendalam lah ya. Jadi tamu kita hari ini yaitu Uni Patra Rina Dewi. Saya biasanya panggilnya Uni nih gitu kan. Ini merupakan perempuan Sumatera Barat yang memilih untuk menjadi relawan bencana, mitigasi bencana. Nah, ini kan jarang sekali ya perempuan menjadi relawan. Nah, ini makanya kita undang ke sini. Beliau telah mendirikan komunitas siaga tsunami atau Kogami Sumbar, kemudian juga sudah menamatkan studi magisternya di Master of Science Faculty of Biology Universitas Science of Malaysia. Dan kita dengar kabar bahwasanya Uni ini menolak beasiswa S3-nya untuk dan lebih memilih menjadi relawan mitigasi bencana. Seperti apa cerita lengkap kita akan bahas hari ini, dan langsung saja kita sapa. Halo Uni, selamat sore, ini udah sore. Uni, gimana kabarnya? Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Long time no see. Ya. Kayaknya kita terakhir ketemu 2 tahun yang lalu deh Uni. Ya, banyak yang memisahkan kita ya. Salah satunya aktivitas masing-masing. Iya. Tapi tetap semangat ya Uni. Alhamdulillah, insya Allah tetap semangat. Iya. Ya. Dan hari ini kita sebenarnya akan bincang-bincang perjalanan Uni dari awal sampai kenapa bisa jadi relawan, dan bahkan bisa menjadi salah satu orang di balik kemarin ada pengukuhan dari UNESCO untuk Kota Padang. Kita dengar nih ada tangan-tangan Uni loh di dalamnya seperti itu gitu. Nanti kita bakal coba ulik-ulik. Boleh, bakal panjang ini. Tapi sebenarnya yang Febri penasaran tuh sejak kapan sih Uni mulai terjun sebagai relawan? Apakah memang sudah dari sekolah, mulai apa gitu? Ya, memang tidak pernah ya terpikirkan dalam hidup itu akan benar-benar mengabdikan diri untuk menjadi seorang aktivis kemanusiaan atau jadi relawan juga. Karena cita-cita Uni sih jadi dosen atau jadi peneliti, karena Pantesan tadi ini ya. Ibu kan peneliti, ibu kan dosen gitu. Jadi kayaknya dosen itu masih bisa membagi antara pekerjaan dengan rumah tangga itu secara seimbang. Jadi S2-nya di University Science Malaysia. Kemudian akan melanjutkan juga ke University Science Malaysia waktu tsunami Aceh yang terjadi. 2004. Nah, di saat tsunami Aceh itu terjadi, ada sekelompok relawan dari Australia dan Amerika datang. Mereka adalah pesurfer dan juga punya perusahaan surfing, ingin memberikan bantuan ke Pulau Simelu. Nah, Pulau Simelu aja baru dengar nih. Ternyata di Aceh itu ada nama sebuah Pulau Simelu. Berangkatlah pertama kali Dr. Uli Otimasugi setim adik kandung kan, karena mereka butuh tenaga medis dan juga interpreter yang dibawa ke sana. Nah, di pelayaran kedua ya ceritalah bagaimana keadaan di Pulau Simelu, masyarakatnya selamat kayak gitu kan, dan mereka memang butuh bantuan. Akhirnya Uni ikut di pelayaran kedua. Di situ semakin membuka mata bahwa ternyata bencana tsunami yang terjadi di Aceh itu benar-benar dahsyat. Tapi walaupun dahsyat, masyarakat di Pulau Simelunya selamat gitu. Mereka menyelamatkan diri bukit, dan ternyata itu juga sudah ada kearifan lokal namanya budaya Smong, budaya kearifan lokal yang mereka namakan Smong. Bahasa Simelu dari tsunami. Jadi kalau gempa kuat dan lama terjadi, nenek moyangnya bercerita ke anak cucu, larilah langsung ke bukit, ambil seluruh kebutuhan hidup dan bertahanlah. Balik ke Padang, ternyata habis pelayaran ketiga April, Padang itu kami ketahui paling berisiko tsunami tertinggi, pokoknya tertinggi lah di dunia menurut majalah National Geographic. Dan di sana para relawan itu bertanya,
Patra and Ulya, what will you do? Katanya, kamu akan berbuat apa? Mau bikin korban kayak sebanyak Akil lagi katanya. Di situ Di situ tuh terpanggil nih. baru mikir kayaknya Mesti harus berbuat sesuatu, istiqoroh antara kuliah S3 atau jadi relawan. wah itu berat itu. Dan kuliah S3 pun sudah dijamilah ada grant dari pembimbingnya, karena dulu juga dapat grant 800 ringgit per bulan. Kalau S3 itu ada research officer-nya juga ada lebih tinggi lagi lah pasti. Istiqoroh, tapi Allah akhirnya menguatkan untuk membangun upaya kesiapsiagaan bencana di Kota Padang bersama teman-teman pendiri lainnya, bersama-sama mendirikan komunitas siaga tsunami. Oke, berarti komunitas siaga tsunami ini berdiri di tahun 2005. Kita mulai menamakan komunitas ini atau kelompok ini komunitas siaga tsunami itu 4 Juli 2005. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan rangkaian aktivitas, cuman kita belum tahu nama organisasi cocoknya apa. Dan pendiri-pendiri, beberapa orang pendiri mengusulkan namanya adalah komunitas siaga tsunami. Kita bermain khusus di prabencana untuk kesiagaan bencana tsunami karena bencana umum sudah banyak. Nah, akte notaris itu 21 September 2005. Jadi, dan itu pun lucu gitu loh istilahnya. Awalnya kan kita cuma mau bikin organisasi kerelawanan, tapi nggak tahu juga kalau organisasi kerelawanan ini ternyata serius gitu. Kita sudah melakukan edukasi ke masyarakat, ke sekolah, pokoknya udah banyak lah. Memang volunteeran. Nah di September itu kalau nggak salah di awal-awal September atau akhir Agustus 2005 itu ada yang ngajak kerjasama akan mengadakan LIPI sama UNESCO akan mengadakan simulasi evakuasi tsunami nasional pertama di Indonesia. Ngajak kerjasama Kogami. Nah ketika ngajak kerjasama Kogami kan harus ada nomor rekening khusus. Kita pergilah ke bank. Kami mau buka rekening organisasi. Mereka tanya, mana akte notarisnya? Oh harus pakai akte notaris. Pergilah ke notaris. Kata notarisnya, mana ADRT-nya? Oh harus pakai gitulah. Disitulah berjalanlah. Dan akhirnya menjadi sebuah organisasi yang alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah. Awal berdirinya Kogami ini ada berapa orang? 23 orang pendiri. Jadi itu bermacam-macam, ada yang dokter, ada yang sarjana teknik, insinyur, ada yang anggota DPRD. Itu Uni yang kumpulin juga, semua? Enggak. Jadi kita tuh karena sudah ada beberapa yang punya keinginan yang sama mendirikan komunitas siaga tsunami, ada kalangan profesional juga yang sudah berkelompok, terus kita yang muda-mudanya menjalin komunikasi, akhirnya kita sevisi. Nah 23 orang inilah yang sevisi, satu sama lain saling berkomunikasi, dan ya alhamdulillah macam-macam sih. Ada juga yang pengusaha, ada yang intinya banyak profesi di dalam itu tergabung untuk mendirikan Kogami ini ya. Jadi tenaga pendidik punya dari bermacam latar belakang ilmu, dan tidak ada satupun ilmu kebencanaan karena belum ada sih yang waktu itu yang dengan ilmu kebencanaan ya kan. Jadi tapi berarti awalnya itu apakah dibimbing atau dibina oleh BPBD atau tim SAR atau apa? BPBD belum ada. Jadi 2005 itu Kogami merasa sendiri waktu itu. Istilahnya itu sendiri itu adalah belum ada organisasi sejenis, belum ada payung organisasi sesuai dengan mandat yang kita sepakati di Kogami adalah di prabencana, di kesiapsiagaan bencana. Awalnya itu? Sementara yang ada waktu itu baru Satlak dan Satkorlak yang mereka baru turun ketika bencana terjadi, ditangkap darurat ya kan. Akhirnya kami belajar secara otodidak dan juga dibimbing oleh beberapa pendiri Kogami yang dari universitas, ada yang dari UNAN gitu, ada Pak Febrin, Anas Ismail gitu kan. Terus juga ada yang bukan pendiri tapi Profesor Kerisi dari California Technology Institute, ada Pak Dani Hilman itu dari LIPI juga,
banyak yang akhirnya mau membersamai Kugami. Kita belajar jarak jauh melalui email dari para ahli, kita baca referensi, kemudian kita belajar bagaimana cara mengedukasi masyarakat. Memang nggak ngerti sih di awal, sehingga kita cara menghadapi gempa bumi, tulis gitu kan, kita print out, kita sebar-sebar ke masyarakat, tsunami gitu kan, akhirnya Masih edukasinya masih kayak gitu masih ya? kayak gitu, door to door gitu ke masyarakat. Akhirnya alhasil kita diusir kan, karena belum paham cara pendekatan ke masyarakat. Yang penting Dikira semua masyarakat orang berarti- harus tahu dan harus selamat. Oke, berarti masyarakat merasa ini ditakut-takutin gitu ya? Ya, siapa kalian? Emang kalian Tuhan? Kalian mau undang-undang Kugami, mau undang-undang tsunami ya ke Kota Padang, mau kalian terjadi gitu kan? Pergi gitu. Pernah kami diusir pakai parang loh. Oh iya. Iya, biasa. luar biasa. Berarti ini kan dengan keputusan besar sih rasanya di dalam hidup Uni dengan memilih tidak melanjutkan ke S3 terus fokus di aktivis kemanusiaan seperti ini. Itu kalau dari keluarga sendiri dukungannya seperti apa? Berat sekali ya di kala itu, karena memang waktu itu Uni belum menikah. Yang ada kan orang tua. Mama kan berharap anaknya punya gelar pendidikan yang lebih tinggi lah, karena mama cuma S1. Berharap anak-anaknya bisa jadi dokter gitu kan, dan ini sedikit lagi udah 2 tahapan, tapi Udah S2, tidak dilanjutkan. Sudah menaruh harapan besar pasti. Dan katanya juga prestise relawan itu kan kalau di Indonesia masih di bagian keberapa gitu, tidak berada di bagian atas kan. Tapi ya itu, berkomunikasi, berdialog, dan ya meyakinkan orang tua kalau di sini pun kita tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan soal rezeki, Allah pasti ngasih aja orang yang berikhtiar untuk cari rezeki. Nggak mungkin juga sia-sia gitu kan. Nah, dari sana dilihat anaknya sangat bahagia gitu ya menjalani aktivitasnya. Serius gitu. Serius, dan memang tidak membebani orang tua, akhirnya diridhoi kan. Nah, ridho orang tua lah yang bikin sampai sejauh ini masih istiqomah. Berarti lumayan ya perjuangannya. Iya. Meyakinkan orang tua, meyakinkan masyarakat juga gitu. Meyakinkan pemerintah juga. Iya. Uni pribadi nih ya, pernah ditegur oleh seorang kepala dinas waktu itu, nggak usah sebut namanya. Iya. Karena sering juga ketemu beliau sampai sekarang ini, dan kami selalu nostalgia. Jadi beliau itu bilang gini, Patra sini, boleh nggak Kugami berhenti beraktivitas? Kenapa gitu Pak? Menakut-nakuti masyarakat. Investor nggak ada yang mau datang ke Kota Padang. Wisatawan tidak ada yang mau datang ke Kota Padang. Banyak sekali kerugian yang dialami gara-gara aktivitas Kugami gitu kan. Oh gitu ya Pak. Gini loh Pak, di luar negeri sana masing-masing kamar itu sudah punya internet Pak. Dan tentang Kota Padang yang paling berisiko tsunami di dunia itu sudah ada di internet masing-masing itu, dan sudah baca banyak orang. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kepercayaan ke Kota Padang pasti hilang. Tapi kalau kita berjuang untuk melakukan sesuatu, meyakinkan orang bahwa kita punya persiapan untuk menghadapi itu, maka orang akan trust dengan Kota Padang. Saya nggak mau tahu. Padahal Sumatera Barat sendiri itu daerah rawan bencana loh. Iya. Kan dulu nggak karena mindsetnya kan masih kalau udah kejadian kantong mayat disediakan, baru ditanggapi gitu kan. Nah lama-lama, tau nggak titik baliknya itu apa? 2007 kan terjadi gempa besar. Yang 2 kali itu 12 September dan 13 September. Di situlah titik baliknya. Oh ternyata yang diedukasikan Kugami selama ini memang ada gunanya. Jadi yang tadinya kepala sekolah menolak Kugami untuk melakukan edukasi sekolah, kita sampai ditolak loh, padahal nggak minta bayaran. Bu, kita mau gini. Oh, nggak akan terjadi di Kota Padang. Nggak ada tuh ancaman tsunami di Kota Padang. Kami tidak percaya gitu kan. Tapi setelah kejadian 2007, mulailah berbondong-bondong untuk, dan pemerintah juga mulai membuka komunikasi yang baik gitu kan, sampai akhirnya lahirlah BPBD di tahun 2009. Nah di situ semakin ada lagi kita lembaga yang menaungi kegiatan penanggulangan bencana. Tapi jadi sekarang sudah ini ya, sudah
Alhamdulillah gitu maksudnya. Harmonis gitu Ya, sudah harmonis, sudah saling support. Bahagianya kita tuh kan cuma di situ ya, maksudnya kita juga nggak berharap penghargaan yang wah-wah gitu, walaupun sampai sekarang juga kita belum menerima penghargaan apa-apa, tapi penghargaan yang lebih buat kita itu adalah ketika terjadi gempa 2009. Ini Allah yang punya kuasa ya, bukan Kogami ya, tapi Allah kasih Kogami kesempatan untuk bermanfaat bagi sesama. Jadi 2009 kita sedang beraktivitas di Padang Pariaman, di Kota Padang dan di pesisir selatan. Kita ke sekolah, kita kerjasama tuh sama Mercy Corps Internasional. Kita ke sekolah, kita ke masyarakat, penerima manfaatnya. Kalau dijumlahin, kalau nggak salah waktu itu kita harus 10.000 orang. Tapi baru tercapai setengahnya. Kemudian terjadilah gempa 2009. Yang bikin kita bahagia itu adalah ketika kepala korong, kepala jorong, karena kita punya kantor satelit ya di daerah tempat kita beraktivitas, itu datang ke kantor Kogami hanya untuk mengatakan alhamdulillah, terima kasih ya Kogami gitu kan, nggak ada masyarakat kami yang jadi korban jiwa, nggak ada siswa kami yang menjadi korban jiwa. Itu rasanya sudah ya Allah gitu, ya Allah, Engkau tuh maha besar gitu. Nah ternyata janjimu benar, Engkau akan mengutamakan hamba-hambamu yang berjuang kan. Jadi doa dan ikhtiar merubah takdir itu insya Allah benar. Oke, On. Dari Uni sendiri nih pribadi, kita dengar nih katanya kan Uni sudah banyak juga nih jadi narsum, kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di luar negeri, akan diundang jadi narasumber di Amerika, di Jerman, di mana-mana. Itu seperti apa cerita ininya? Ada cerita serunya nggak yang bisa di-share ke kita? Ya, yang seru itu sebenarnya adalah ada rasa bangga ya, maksudnya relawan dari Indonesia gitu loh, yang posisinya di Kota Padang lagi, bukan di Jakarta yang ibu kota ya. Yang di Padang sendiri pada saat itu masih Padang sendiri masih belum semuanya yakin gitu loh. Masih underestimate kadang. Masih struggle lah kita dengan itu. Ternyata di tahun 2007 itu belum jadi narasumber, tapi dari 2007 itu ada peluang untuk pelatihan tentang Tsunami Science and Preparedness di University Washington Amerika kan. Sudah mau tutup ini sebenarnya. Nah, Uni mendaftar last minute, menyatakan di situ kalau kamu masih mau perpanjang untuk pendaftaran pelatihannya, kamu akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Satu, saya akan berbagi pengalaman saya memulai sebuah organisasi untuk kesiapsiagaan bencana, menghimpun relawan dan segala macam gitu, dan saya akan berbagi itu di sana. Akhirnya diterimalah dari 300 peserta yang mendaftar, 33 kita yang lolos ikut, dan di sana mulainya. Jadi ketika di situ Indonesia punya 7 orang delegasi termasuk Uni, ketika berkunjung atau field visit ke sebuah komunitas Tsunami Ready di sana. Teman-teman menunjuk lah, Bapak Ibu tuh menunjuk, Patra kamu yang sudah melakukan, kamu nanti ya yang presentasi 5 menit tanpa PowerPoint segala macam, pokoknya kamu dari Indonesia. Oke. Kemudian presentasi lah di situ. Apa yang mau dibawa di situ sedikit aja. Saya Patra Rina Dewi dari volunteer dari Kota Padang, Sumatera Barat. Organisasi kami komunitas siaga tsunami di kesiapsiagaan bencana. Kami di Sumatera Barat diuntungkan dengan matrilineal system. Karena seorang perempuan diberikan kebebasan untuk ikut berpendapat dan memutuskan, dan tidak tergantung atau tidak dalam kekangan laki-laki, sehingga kalau terjadi pun bencana, perempuan bisa memutuskan untuk keselamatan dirinya sendiri dan bisa berdaya untuk orang lain juga. Selesai presentasi semuanya, kemudian salah seorang mendekati, George Crawford itu kan, Patra, yang kamu sampaikan itu menarik karena katanya banyak korban itu karena perempuan tidak berdaya. Ada di beberapa negara perempuan tidak mau evakuasi, apalagi di negara Muslim, katanya negara Islam, perempuan tidak mau evakuasi karena harus izin suami atau nunggu suami pulang. Nah, ini kamu harus kampanyekan.
tahun 2008 ada konferensi nasional Amerika Serikat. Nanti kamu jadi narasumber ya, gitu. Oh, dari sana Dari berarti sana. awalnya. Tapi untuk ikut-ikut acara semacam itu ya, Un, ini kan ada 7 dari Indonesia yang delegasi Indonesia. Kalau kita boleh tahu, ini dibiayai oleh pemerintah kah atau? Dibiayai oleh waktu itu USAID ya, funding dari US sendiri. USAID programnya waktu Indian Ocean Tsunami Warning System, mereka yang membiayai semuanya. Dari Tapi itu ada pengurusan seleksinya visa. nggak dari Seleksi, Indonesia sendiri? Nggak tahu ya, pokoknya 300 orang yang mendaftar secara langsung Di Indonesia? aplikasi. Nggak, dari 7 negara Oh. terdampak tsunami di Oke. dunia, di Asia Tenggara. 300 orang yang mendaftar, 33 yang lolos, Lolos, salah 7 satunya orangnya dari Indonesia. Oh, Selebihnya dari 6 negara yang lain. Lumayan juga ya berarti Alhamdulillah. perjalanannya. Alhamdulillah. Terus habis dari Amerika berarti tahun 2008-nya langsung jadi narasumber di sana. Iya. Itu kegiatannya apa, Un? Konferensi Nasional Amerika Serikat, National Earthquake Conference, ya itulah Amerika, US. Itu tentang yes. tentang ini juga Tentang mitigasi bencana juga. konferensi nasional gempa bumi, memang khusus untuk gempa Oke. bumi saja. Mereka punya konferensi nasionalnya setiap tahun, menghadirkan para ahli di sana. Mereka akan berbagi ilmu tentang gempa bumi. Dan biasanya itu narasumber hanya dari internal US saja. Tapi di tahun itu Uni salah satunya yang dari luar Amerika Serikat, dan juga ada satu orang lagi dari Cina tentang typhoon. Oke. Nah, di Di situ Uni ngasih materi apa, Un? tentang memulai kesiapsiagaan gempa dan tsunami, story dari Padang City. Jadi memang itu yang dibawa. Maksudnya gini, yang bikin mereka ingin menggali ilmu lebih dalam itu bagaimana caranya memulai edukasi kesiapsiagaan bencana di daerah yang belum terkena bencana. Karena biasanya jarang sekali masyarakat yang mau menerima itu. Berarti lebih ke pencegahan gitu ya? Masih jarang organisasi yang terlibat. Walaupun mereka di negara maju, mereka top down, maksudnya dari pemerintah ke masyarakat. Jarang sekali ada organisasi non pemerintah yang melakukan itu gitu. Nah, ini kok bisa berasal dari masyarakat, berakar dari masyarakat, kemudian bisa menggalang supaya pemerintah juga ikut kesadaran lah. Itu kan bukan tanggung jawab kalian gitu. Kenapa kalian yang lebih move dibandingkan pemerintahnya? Nah, mereka ingin tahu bagaimana cara memulainya dan kenapa itu bisa dilakukan. Dan apa tantangannya, apa peluang di situ, dan apa yang diharapkan dari situ, itu yang mereka ingin lihat. Padahal Kogami itu masih 3 tahun kan ya. Dan kita bilang kita juga masih banyak struggle, kita bilang. Dan dari sana mereka belajar. Oh, berarti yang harus kami perbaiki adalah selama ini kami tidak selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, kata mereka. Sehingga Badai Katrina banyak jatuh korban. Nah, di Badai Gustaf mereka perbaiki. Mulailah sekarang kerjasama. Setelah itu ya mereka nih yang bilang, bukan karena Kogami sendiri, bukan karena Uni sendiri. Tapi itu yang kita salut dari negara maju sekalipun, ketika mereka bisa mengambil pelajaran walaupun dari seorang narasumber dari negara berkembang, mereka tidak sungkan lakukan itu gitu. Tapi ini kan banyak nih perjalanan Uni, ada yang nyampe ke Jerman juga. Ya, Jerman, Inggris, Korea Selatan, kita aja Jepang. belum ke Korea. Itu sebelum drakor kayaknya booming ya, udah ke Korea. Tapi apa sih yang Uni dapatin untuk dibawa ke Sumbar atau dari Uni sendiri yang ketika berjalan ke negeri orang itu melihat seperti apa yang Uni dapat, dan perbedaannya dengan kita itu apa? Jadi masing-masing negara itu masing-masing pelajaran yang bisa kita dapat, dan biasanya selalu Uni paparkan juga kalau ada kesempatan untuk memberikan pencerahan tentang membangun budaya siaga bencana. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu relawannya lebih kebanyakan pensiunan. Jadi orang-orang yang sudah pensiun, itulah kelompok siaga bencananya mereka.
Karena kaum mudanya workaholic kan, tidak ada waktu untuk menjadi oke. relawan. Dan ketika mereka menjadi relawan, mereka benar-benar berdedikasi, tidak terbatas umur. Tapi padahal kan sudah bukan usia produktif lagi ya? Yes, bukan usia produktif, tapi mereka tidak mau berhenti berbuat gitu loh. Bahkan mereka sedih ketika ada yang mencoba mengatakan istirahat saja. Mereka bilang di waktu muda kami tidak melakukan apa-apa untuk negara. Nah, masa di usia tua kami juga masih tidak boleh melakukan sesuatu. Padahal biasanya usia tua itu yang lebih pasrah aja sama bencana. Nah, itu kita bawa tuh ke Sumatera Barat karena ada juga kebanyakan kita kan yang kaum tua kita kadang-kadang skeptis dengan ilmunya sendiri. Kok ke mati-mati juonya katanya gitu kan, masih ada lah beberapa gitu. Kajal tibu juo gitu. Nah, kita lakukan pendekatan seperti itu. Terus ada juga ketika ke Amerika, berkunjunglah ke ruang piket pusat pengendali operasinya Emergency Management Division of Washington State kan, pergi ke situ ada 2 orang petugas piket. Uni minta diajari di situ apa sih fungsi ini sendiri, nggak bersama yang lain gitu kan, minta diajar apa lebih dalam gitu, walaupun memang ada field visit juga, tapi pengen belajar lebih dalam. Terus ada juga beberapa teman yang lain yang tertarik, masuklah kita ke situ. Jadi yang satu orang menerangkan ke kami, yang satu orang lagi tetap mengamati seluruh ancaman bencana yang ada di monitor segala macam. Yang satu jadi trainer nunjukin. Mereka bilang gini, untuk masuk ke ruangan ini tidak mudah katanya. Maksudnya menjadi tugas officer itu aja tidak mudah katanya. Tidak mudahnya katanya. Training 3 bulan pertama saja itu nggak ada training apa-apa. Jadi 3 bulan pertama itu mereka hanya diberi tugas menghafal nama peralatan dan letaknya di mana. Sehafal-hafalnya. Nih di sini telepon untuk siapa, di sini telepon untuk siapa, di sini alat pencet peringatan dini, di sini SOP itu. Harus hafal itu dulu ya. Di 3 bulan pertama. Ujiannya itu. Nah, ketika mereka sudah hafal itu semua, baru diajarkan ini kegunaannya untuk itu, kegunaannya. Tapi sebenarnya emang begitu nggak sih? Iya, mestinya gitu kan. Iya. Nah, karena kalau misalnya tiba-tiba apa kan bingung nih ini. Nah, sesabar itulah mereka, dan ketika sampailah makan siang, diajaklah, ayo makan siang sama-sama gitu. Toh yang satu bisa nungguin kan. Mereka bilang gini, Patra, katanya gitu kan, kami tidak akan pernah meninggalkan ruangan ini kecuali ke toilet. Bahkan makan pun kami di sini. 8 jam waktu shift piket kami, tidak akan pernah ada yang bisa mengeluarkan kami dari sini kecuali diperintahkan oleh pimpinan. Gimana kira-kira kalau di Indonesia? Itu dibawa terus gitu. Loyalitas, kedisiplinan, nggak bisa ditawar-tawar di situ. Nah, kalau kita kan masih ngopi lah sebentar. Deket kok, deket sini kok, gitu. Enggak. 8 jam itu tanggung jawab kami berada di ruangan ini. Kami hanya akan keluar jika perintah pimpinan atau ke toilet. Berarti kan mereka sangat sadar bahwasanya penting banget untuk ready, karena bencana ini kan kita nggak tahu kapan datangnya gitu loh. Nah, kan ada tuh ilmu-ilmu yang dibawa yang sebenarnya itu lebih prinsipil daripada hanya sekedar ilmu textbook kan. Nah, kan mulai ada yang mikir. Kadang-kadang kalau misalnya mau dipresentasi, kira-kira di kita udah seperti itu belum, Pak? Misalnya nih pelatihan aparatur nih, gitu. Yang kayak gitu tuh kan diletakkan fondasinya dulu. Ini saya sekedar cerita aja nih, gitu. Nah, kalau kita kira-kira udah begitu belum, Pak? Mereka sendiri yang jawab kan, belum Bu Patra, katanya masih jauh kali, katanya gitu. Kita aja ngopi, maksudnya pagi, saya masuk jam 8, nanti bisa ngopi dulu sampai jam 9. Tapi Uni, seakan-akan nggak ada pekerjaan walaupun nungguin itu doang. Iya, gitu. bener. Tapi ini kita bicara Uni, kebetulan di PSBB kita bicara perempuannya. Nah, dari sisi perempuannya sendiri, Uni pernah mendapat ini nggak sih, kayak minoritas atau underestimate orang, relawan perempuan ini bisanya apa sih gitu, pernah dapat itu nggak sih? Nah, di sini juga Uni yang yakin
perempuan ketika tahu menunjukkan jati dirinya, tidak akan ada orang yang underestimate. Kita jadi gini, kita yang memposisikan diri kita berharga dulu gitu loh. Kita yang yakin kalau kita tuh Kita punya value punya gitu ya. value. Kita juga punya kapasitas. Kita memang sama laki-laki berbeda. Iya. Allah ciptakan berpasangan itu karena saling melengkapi. Nggak bisa juga kita bilang, oh I'm Wonder Woman, nggak butuh laki-laki, itu nggak Nggak bisa, mungkin iya. gitu. Tapi ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri dengan ilmu, dengan skill kita, dengan kemampuan kita berkomunikasi, dengan bisa membangun persahabatan, persaudaraan, segala macam. Nggak ada bedanya kok, kita sama laki-laki sama-sama bisa mengerjakan hal yang sama gitu loh. Buktinya sekarang Febri Iya. ngapain dia jauh nih ya kan? Iya, benar. Yang kan kalau jadi misalnya kayak pencari berita pun teman-teman jurnalis kan juga sama kayak relawan. Iya, benar. Waktu Di lapangan juga. waktu kerjanya kan tidak seperti kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 4 kan? Iya. Kalau beritanya itu butuh malam, kita loncat malam ya kan? Work from anywhere. Nah, iya. Nah, jadi alhamdulillah Uni tidak menemukan diskriminasi, tapi tapi pernah juga mengalami ya mungkin ada laki-laki merasa tersaingi dengan seorang Mereka yang insecure ya. Mereka ada Laki-laki yang ya, insecure. ada yang insecure. Iya, Nah, iya. yang insecure inilah mencoba cari-cari perkara kan gitu. Persaingan keras nih. Itu pernah terjadi. Jadi ada persaingannya juga ya di dalam itu ya. Ya, begitulah, Pep. Karena Febri bertanya, maka Uni jawab. Jadi kalau Uni yang merasa kena bully, kena rendahkan, itu alhamdulillah nggak ada. Dan juga sangat berterima kasih sama teman-teman para pria di sana yang selama ini sudah jadi sahabat saling menguatkan. Tapi ada pernah yang insecure sehingga mencoba mencari masalah. Tapi Mencoba melemahkan kita ya. Tapi karena Uninya yakin, ya lama-lama dia diam sendiri. Ngapain kita peduliin orang yang habisin Iya, energi iya, kita iya, ya kan? benar, Mending energi positif kita berdayakan untuk orang yang mau menerima manfaat daripada orang yang yang menghabiskan energi kita untuk hal lain. Itu cuma 1-2 orang Iya. yang akan menerima manfaat kita, ratusan orang gitu loh. Itu aja, sederhana. Dan ketika berjalan ke luar negeri juga orang bilang, Amerika itu adalah negara yang diskriminatif. Uni justru banyak dibantu kemudahan di Amerika. Mulai dari masuk imigrasi kan ditanyakan imigrasi, mulai dari kedutaan besar. Katanya mereka kan, why are you going to US gitu kan? Saya diundang jadi narasumber gitu misalnya. Narasumber gitu kan? Dia nggak percaya. Iya, narasumber katanya. Memang pekerjaan kamu apa? Saya aktivis pengurangan risiko bencana. Oh, kamu relawan, pekerjaan yang sangat mulia. Nih 5 tahun ya multi entry justru visa dapat 5 tahun. Gak usah kesini lagi, kalau mau terbang ke Amerika terbang aja kalau udah kayak gitu. Nah, darat lagi di airport, di situ kan dicek lagi. Ngapain kamu ke Amerika? Seperti biasa lah. Kata orang negro ini kan agak galak gitu, susah kadang-kadang meloloskan, bisa balik pulang kita kan. Iya. Kamu ngapain ke Amerika? Saya diundang sebagai narasumber konferensi nasional gempa Amerika. Apa pekerjaan kamu emang aktivitas kamu apa? Relawan. Oh, kamu pasti jarang liburan ya. Saya kasih ya 3 bulan. Jadi Padahal bukan nanya, kan nanya kan kamu mau berapa lama di sini enggak? Kamu pasti jarang liburan ya. Saya kasih 3 bulan ya. Iya. Libur ya habis itu katanya. Berarti lebih banyak kemudahannya malah. Iya, alhamdulillah banyak kemudahan di mana-mana. Itulah. Ternyata di luar negeri itu relawan itu sangat berarti. Oke. Gitu. Terus itu kan banyak banget pelajaran yang Uni dapat dari negeri orang gitu kan. Terus juga memulai Kogami ini tadi sebenarnya kan sebelum menikah ya ngambil keputusan untuk jadi relawan. Ketika sudah menikah, gimana support suami dan gimana cara Uni membagi waktu? Ya, jadi sebelum menikah dulu. Sebelum menikah ini apa juga kali ya sharing untuk para perempuan di Sumatera Barat. Membina rumah tangga itu kan memang kita harus ada ridho dari suami ya, kalau kita sudah menikah.
nggak boleh juga kita melawan. Nah, berkomitmennya itu sebelum menikah. Jadi sebelum nikah bertanyalah ke calon suami. Saya aktivitasnya ini dari SMP, SMA saya nggak pernah dilarang orang tua melakukan apapun yang bermanfaat. Jadi kira-kira kalau nanti kita menikah itu Bisa terima nggak? bisa tetap dilakukan atau tidak? Kalau tidak, tolong cari wanita lain. Iya kan Bikin Bang? deal-dealan dulu nih sebelum inilah serius kita gitu Iya, ya. emang karena jangan masalah. Iya benar-benar. Kemudian yang kedua, karena waktu itu dia sudah tidak di usia produktif secara biologis kan, dan juga kalau misalnya mengharapkan keturunan juga bukan saya orangnya, cari aja wanita yang lain. Tapi kalau dua itu tidak akan jadi masalah, Yuk. kita akan saling support. Ayo, nah kita lanjutkan pernikahan, dan kalau kita menikah berarti kita jodoh gitu. Alhamdulillah sampai sekarang komitmennya Langgeng dipegang ya. sama Babang. Alhamdulillah, Yang terima kasih. Jadi nggak pernah ini minta izin loh. Orang kan minta izin, Ya. Bang, nanti ada workshop tanggal sekian, boleh pergi ya gitu. Nah, ini cuma bilang gini aja, Bang, ada workshop di sana tanggal sekian, ya udah pergilah. Gitu doang, jadi nggak pernah bener-beneran sampai minta izin sampai orang kan sampai gitu kan, sampai ya. berhari-hari ngajuin proposal. Iya, bener, Enggak, bener. ini enggak. Bahkan besok pun misalnya, Bang, ada permintaan dari BPBD itu besok ke sana. Ya udah pergilah. Nggak pernah dilarang sama sekali, nggak pernah. Alhamdulillah, terima kasih. Support dan support dari suami itu sangat berarti buat istri yang benar-benar menggemari kegiatan-kegiatan sosial. Biar kita tetap waras ya, Bu. Jadi para lelaki yang ada di dunia sekitar kami, tolonglah kasih izin para istri ya. Daripada istri ngerumpi atau beli-beli barang-barang branded yang nggak jelas. Nah, tapi kalau aktivitasnya sosial, support. Iya. Karena ini untuk berbuat untuk orang banyak. Gitu. Ya, tapi jangan juga akhirnya dengan seperti itu kita ninggalin juga tanggung jawab di rumah tangga. Jadi ini juga seimbang. Misalnya dalam 5 hari tuh udah pergi, kan udah ninggalin rumah nih. Padahal sama suami itu nggak apa-apa, Sabtu Minggu kan Uni suka goes, maksudnya suka menyalurkan hobi yang lain. Nggak pernah dilarang sama sekali. Cuman kita aja yang sudah 5 hari ninggalin, masa Sabtu Minggu tinggalin lagi gitu kan. Ya udah kita aja yang aja kita yang ini kita ya. yang menahan diri gitu. Tapi kadang kan orang tuh kayak mikir pasti susah tuh bagi waktunya. Padahal sebenarnya dari diri kita sendiri udah bisa bagi sendiri gitu. Dan satu lagi, harus jaga kepercayaan pasangan. Oh iya. Itu kuncinya deh kayaknya. Ini kan dunianya kebanyakan temannya laki-laki. Laki-laki, benar. Kalau kemana-mana tuh misalnya 10 laki-laki, nanti perempuannya 2 gitu kan. Atau malah pasangan, bukan pasangan sih, tandemnya untuk pelatihan tuh laki-laki gitu kan. Harus keluar daerah, harus sama ini laki-laki gitu kan. Nah, kalau suami sudah ngasih kita kepercayaan, kita juga jaga kepercayaan dong gitu. Iya. Tapi suami Uni kalau ada yang khawatir gitu nggak sih? Kan ini kan pekerjaannya kan lumayan berisiko ya. Karena keluar kota juga, terus juga bertemu dengan masyarakat, apa segala macam. Suami khawatir nggak Uni kenapa-napa? Suami agak khawatirnya gini, istrinya rada galak gitu. Bukan galak sih, tegas gitu kan. Jadi kalau ada yang harus diadvokasinya memang harus tegas, tidak sesuai dengan rule atau misalnya tidak terpola atau apa kan. Bukan khawatir karena bukan. kenapa-napa malah. Suka diginiin, Dek. Agak dikurang-kurangin galaknya ya, Dek. Tapi kalau khawatir yang lain tuh beliau nggak pernah. Paling khawatirnya tuh bukan yang kayak begitu. Jadi khawatirnya bukan tentang pekerjaan lebih, tapi kayak hobi misalnya goes kan, jangan ke daerah-daerah ekstrim gitu. Itu aja. Tapi kalau masalah pekerjaan percaya aja. Dan kita sama-sama percaya kalau ketika kita sudah berikhtiar maksimal, baru akhirnya kita pasrah sama takdir Allah. Misalnya gini nih, mau nggak mau pergi ke Sulawesi kan harus naik pesawat.
Nah, sudah diajarin sama pramugarinya cara pakai life jacket ya, kalau oke. terjadi apa-apa misalnya. Dan terjadi juga. Nah, itu takdir. Kan nggak mungkin juga kita di Sulawesi nggak pergilah. Nanti ada risiko pesawat jatuh. Nah, kapan kita mau bisa bermanfaat kalau kayak gitu? Jadi nggak ada yang kekhawatiran kayak gitu, nggak ada. Nggak ada ya berarti. Kekhawatiran juga diganggu laki-laki nggak ada juga karena istrinya gagah. Justru malah takut istrinya terlalu galak ya. Jadi kayaknya itu juga sih dasarnya kenapa dibolehin. Galak sih nggak, Feb? Enggak sih Kak. Uni aku belum pernah ketemu Uni yang galak sih. Alhamdulillah ketemunya kita ngobrol mulu deh. Alhamdulillah tidak di pekerjaan yang serius ya. Tapi mungkin kayaknya ada deh. Itu tuh beberapa teman udah bilang, iya benar lu galak katanya. Ntar di bawah ada yang tulis komen tuh. Oh iya. Mungkin galaknya mungkin dalam memberikan edukasi ya Pak? Sambil makan boleh ya? Boleh. Kalau mungkin memberikan edukasi mungkin agak galak kali ya. Enggak juga, kalau memberikan edukasi justru nggak galak. Galaknya di rapat. Oh, pas rapat diskusi ini ya. Untuk menyamakan Persepsi. sudut pandang, persepsi. Nah itu yang rasanya apa ya? Jadi gini loh, kita itu kan mau membuat masyarakat tangguh, ya kan? Masyarakat tangguh itu kan Kugami dari awal itu mau membudayakan budaya siaga bencana, ujung-ujungnya masyarakat tangguh gitu, masyarakat tangguh dan tawakal kan gitu. Tapi ternyata nih ada kerjasama baru yang mau disalin, yang mau dijalin, maunya serba instan. Yang penting kami terima hasil, outputnya nggak jelas, capaiannya nggak jelas, itu nih berjuang banget berargumentasi. Jangan korbankan masyarakat demi cita-cita kita sesaat. Gitu, galaknya di situ. Tapi dari tentunya nih komunitas siaga tsunami ini kan goals-nya mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya bencana ini akan ada, pasti ada, dan ya walaupun kapan kita nggak tahu gitu kan, kita juga nggak pengen, tapi gimana cara kita menghadapinya ketika itu datang gitu kan ya Un. Nah kemarin kan Kota Padang itu dapat pengukuhan dari UNESCO. Alhamdulillah. Nah ini kan apakah itu artinya Kota Padang masyarakatnya sudah sadar nih akan mitigasi bencana sendiri? Jadi pengukuhan dari UNESCO itu IOC UNESCO namanya Tsunami Ready Recognition, pengakuan masyarakat siaga tsunami. Dan Kota Padang baru mendapatkan 2 ya, Kelurahan Lolong Belanti dan Kelurahan Purus. Itu bukan berarti sudah 100% siaga, artinya bukan begitu gitu. Tapi sudah ada upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh masyarakat di 2 kelurahan tersebut yang memenuhi syarat 12 indikator yang ditetapkan oleh UNESCO. Misalnya 12 indikator itu ada peta bahaya tsunami-nya. Kan Kota Padang sudah punya, tinggal diturunkan saja di kelurahan. Kemudian ada data jumlah penduduk yang terpapar. Terpilah perempuan berapa, laki-laki berapa, kemudian siang berapa, malam berapa, sehingga untuk rencana evakuasinya jumlah penduduk segini nih, termasuk yang disabilitas, lansia, segala macam itu yang berisiko tinggi bisa menyelamatkan diri dan kemana harus ketiga, punya data sumber daya yang ada, infrastruktur, manusia, sosial, ekonomi, segala macam. Kemudian harus punya informasi publik terkait dengan tsunami, rambu misalnya, papan informasi. Kemudian harus ada material edukasi yang disebarluaskan, pendidikan rutin dilakukan 3 kali setahun, kemudian pelatihan simulasi sekali 2 tahun minimal, ada alat sumber daya untuk merespon gempa itu sendiri, ada SOP-nya gitu, SOP kedaruratannya, kemudian ada alat penerima peringatan ini dan penyebar peringatan ini. Pokoknya 12 indikator. Nah, 12 indikator itu hadir di kelurahan itu dan dimengerti oleh masyarakatnya, terutama oleh kelompok siaga bencana masyarakatnya, maka UNESCO setelah verifikasi lapangan akan memberikan bukan berarti itu
siaga 100% tidak, tapi sudah melengkapi iya, dan akan muncul rekomendasi untuk kelengkapan selanjutnya. Nah, itu yang mendapatkan adalah kelurahan yang berinisiatif, masyarakat kelurahan yang berinisiatif untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Jadi sifatnya tidak top down. Ya itu zona merah loh. Ya kan? Jadi masih ada, kita punya 54 kelurahan lagi yang berada di zona bahaya tsunami dan belum mengajukan untuk bisa mendapatkan pengakuan UNESCO. Keuntungannya ketika mengajukan itu kita lebih bertanggung jawab. Karena mungkin sudah ada edukasi kebencanaan yang diberikan Kugami juga ya kan. Kayak simulasi. Gitu tapi belum ada upaya bersama-sama untuk mempertahankan itu. Dengan pengakuan UNESCO, kita berharap ada komitmen, karena ketika 4 tahun berturut-turut tidak ada keberlanjutan atau peningkatan, UNESCO akan cabut. Jadi ini gunanya adalah untuk menghargai kerja kita juga, kerja Kugami, kerja kawan-kawan kelompok siaga bencana yang sudah ada di kelurahan masing-masing yang dibina oleh BPBD, kerja Pemko juga gitu, kerja teman-teman jurnalis juga yang sudah membangun juga, ya kan, dengan acara kita seperti ini memberikan pesan lah ya. Ya, Info Sumbar juga sudah memberikan edukasi kebencanaan, walaupun kita ngobrol doang ya kan. Benar. Tapi kita berharap kan masyarakat juga bisa mengambil ini gitu. Benar sih. Jadi tolonglah, karena ada peluang untuk diakui oleh internasional sebagai sebuah masyarakat yang siaga tsunami, ayo kelurahan-kelurahan di Kota Padang, Sumatera Barat bergiat untuk melakukan pengajuan pengakuan itu. Karena dengan mengajukan, kita bertanggung jawab untuk memenuhi 12 indikator, dan kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan untuk selalu membangun budaya siaga bencana. Mudah-mudahan ketika, kita berharap tidak terjadi, tapi ketika terjadi gempa dan tsunami-nya, mudah-mudahan Allah kita adalah orang yang diselamatkan. Sederhana banget kan sebenarnya. Iya. Tapi harus tidak mengambil S3. Cita-citanya sederhana, tapi pengorbanannya luar biasa. Dan diambil itu ternyata kita berbuat itu nggak harus dengan pendidikan tinggi juga gitu loh. Apapun benar. Relawan Kugami ada 1 orang, ya ada si relawan yang lain mungkin di organisasi lain, tapi kan kita bahas yang di Kugami dulu. Cuman tamatan SD, tapi kemauan belajarnya luar biasa, sehingga sekarang ketika ada edukasi atau simulasi ke sekolah, beliau sudah mandiri. Siapa bilang? Status pendidikan yang menentukan itu. Yang menentukan itu adalah kemauan dan mau mengasah kemampuan. Itu aja, 2 itu aja modalnya. Mau berbuat nggak gitu, mau berbuat, dan kemudian ketika mau mampu, ya harus berusaha untuk mampu gitu. Jangan sampai kemauan ada nih, ngelihat orang kita iri, kok dia aja emang dia hebatnya apa gitu. Kalau dia tidak, misalnya kalau dia dalam tanda kutip tidak hebat, nggak mungkin juga orang memanfaatkan kan. Nah berarti kita yang harus menghebatkan diri kita juga. Gitu aja sih. Ya benar. Dalam melon. Perempuan hebat kan lahir dari perempuan hebat lainnya. Benar. Pep, lawan kita tuh bukan laki-laki. Diri kita dalam sendiri. Tanda kutip, lawan kita tuh bukan laki-laki. Lawan itu diri kita sendiri. Dan kaum sejenis. Iya. Bener. Nggak banyak juga sih yang perempuan malah perempuan lain tuh banyak. Iya. Ya maksudnya gini loh, nggak semua perempuan juga ya. Enggak, tapi gimana kita struggle di situ ya? Struggle-nya di situ. Ada beberapa yang punya tantangan seperti itu. Istilahnya ketika seorang perempuan hebat nih, kayak saya melihat almarhumah Rika Feriati ya, junior saya di junior Uni di SMP 2, itu kan ketua Yayasan Kanker Sumatera Barat. Dia struggle kan dengan penyakitnya, kemudian berusaha juga untuk menyemangati orang lain, tapi tidak semua orang juga suka gitu. Ya, maksudnya tuh bukan tidak semua orang suka, mungkin orang itu orang perhatian, tapi caranya mungkin belum sesuai gitu kan, sehingga kadang-kadang dia terlemahkan juga gitu.
Jadi masing-masing kita ada sisi itu Ada. kok, ada sisi itu gitu. Yang penting Yang penting jangan kita yang membangun rasa iri dengki itu. Kita boleh iri dengan orang lain, tapi jadikan itu semangat baru. kita tidak boleh dengki, tapi kita boleh iri loh. Iya, Misalnya, iya, iya. oh, ini iri sama Febri. Oh, Febri umur Nggak ada. segini. Nggak ada. Oh, umur segini ya udah berkiprah gitu kan Iya, istilahnya. Sementara ini di umur Febri dulu mungkin belum gitu Ini kan. Febri udah masih sibuk menimba ilmu di Malaysia deh kayaknya. Nah itu kan iri yang diperbolehkan. Atau ada umur 20 tahun dia sudah pergi haji Iya, dengan tabungannya sendiri gitu. Nah kita wajib iri loh. Iya. Lah saya udah umur segini belum pergi haji gitu kan, belum nabung haji juga. Nah wajib iri kita. Tapi kalau dengki jangan. Iya benar. Tapi kalau untuk perempuan sendiri di Sumatera Barat, Uni berharapnya untuk dalam peran perempuan dalam mitigasi bencana itu seperti apa? Apakah perempuan Sumatera Barat ini sadar dengan perannya sendiri untuk dalam mitigasi bencana atau masih kurang apa gimana? Sebenarnya seharusnya seperti apa? Perempuan itu sebenarnya kalau di Sumatera Barat apa ya, tonggak rumah tangga ya. Iya. Karena kita Tonggak rumah gadang gitu. rumah gadang selaku bundok kandung itu kan diberikan tempat yang istimewa. Iya benar. Oleh laki-laki. Nah sekarang kita mau nggak memanfaatkan keistimewaan yang diberikan kepada kaum perempuan, bahwa kita ternyata bisa berdaya, bahwa ternyata ketika perempuan yang memanajerial itu lebih smooth hasilnya gitu dibandingkan laki-laki. Lebih detail. Nah di rumah tangga gitu kan semua perempuan yang ngatur keuangan rumah tangga, pendidikan anak, karir suami gitu kan. Semua diurusin. Nah ketika perempuan semuanya mau berdaya, rasanya upaya membangun budaya siaga bencana ini akan lebih mudah. Tapi itu lagi tantangannya untuk hal-hal yang serius seperti ini masih sedikit kaum perempuan yang mau terjun. Tapi untuk kongko-kongko, jalan-jalan, arisan-arisan. Ya. Nah, Tapi sebenarnya itu kan lebih menarik kalau di arisan lebih bahas itu gitu. iya kan? benar. Dan sebenarnya itu adalah wadah kalau mau dimanfaatkan. Iya, Dan kita berharap lebih banyak lagi kaum perempuan yang mau terlibat sebagai aktivis kebencanaan. Dan di kelompok siaga bencana banyak juga perempuan yang sudah terlibat tapi belum sama daya gugahnya. Nah, jadi marilah kita bersama-sama ya teman-teman KSB ya. Teman-teman KSB nggak pernah dilupakan loh. Iya. Ya, dari Bunda Kandung juga. Karena Bunda Kandung itu kan ada di setiap daerah. Iya. Kemudian PKK juga, semua bisa diberdayakan. Tinggal sekarang bagaimana BPBD sebagai badan yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya-upaya kesiapsiagaan bencana itu bisa membangun dan mewadahi kolaborasi ini. Itu aja sih. Tapi kalau kita perempuan, masing-masing kita udah peran nih. Febri sebagai host untuk Info Sumbar sudah menjalankan perannya sekarang untuk mengkampanyekan. Iya, kan nggak disadari kan? Wah, itu kan hal yang teringan yang sebenarnya punya daya gugah kan? Nanti di posting di Info Sumbar. Nanti orang melihat. Nah dari orang melihat itu nggak mungkin juga nggak ada yang oh iya saya ternyata juga bisa berdaya. Iya, ya kan? Benar. Uni yang membagi informasi juga. Nah dari hal yang kita ini yang kecil ini. Nah, Febri nggak nyadarin gitu. Padahal cuma bertanya doang kan. Tapi dari pertanyaan Febri lah muncul jawaban ini. Dan itu kan sebenarnya adalah kapasitas. Iya. Bahkan ibu rumah tangga pun sebenarnya bisa ya, karena mungkin suaminya sibuk kerja, anaknya sekolah, pas mereka pulang kalau ibunya bagaimana cara diri, nanti dia bisa cerita sama keluarganya kan, sama kalau gempa, kalau tsunami kayak gini ya nak, kayak gini. Sebenarnya harus nyadar itu kan gitu. Iya, dan memang salah satu yang program yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang Sumatera Barat itu adalah edukasi di tingkat rumah tangga ya.
Dan ada juga mengumpulkan dalam satu kesempatan, misalnya di majelis taklim, misalnya gitu kan, juga ibu-ibu di pengajian gitu. Kelemahannya adalah mendengarkan suka, tapi melatih dirinya seperti simulasi nggak suka. Padahal yang membuat kita terampil itu bukan teori, praktek. Nah, praktek ini yang kita masih kurang. Ada diajakin simulasi, Nggak datang. berbagai alasan lah, yang cucian belum kering, yang lagi masak. Iya. Mereka yang- pasti alasannya gini ya. iya. Udah teorinya udah paham kok gitu ya. Itu. Dan nanti kalau terjadi gempa yang agak kuat, bingung lagi, panik lagi gitu kan. Tolonglah sisihkan waktu. Kalau bisa misalnya kongko-kongko, Selipkan materi itu sedikit ya. selipkan jalan kaki sama keluarga menyusuri rute evakuasi sekali seminggu aja, atau sekali sebulan aja, nggak usah sekali seminggu. Kan mau jogging juga nih, mau olahraga juga nih. Lewatin Biasanya kan Car Free Day, Car Free Day kan kesana gitu kan. Iya. Nah kan kita niatnya olahraga juga, pelajari jalur evakuasi kita, telusuri bersama keluarga jalur evakuasi itu kalau kita sama-sama berada di rumah. Kalau nggak berada di rumah kan masing-masing gimana terpisah aja? dari tempat masing-masing ke tempat evakuasi yang terdekat Iya. kan. Tapi kalau di rumah kan kita bisa berlatih. Iya. Oh, rumah saya di sini, tempat evakuasi saya di sana. Saya coba jalan kaki sama keluarga saya. Oh, ternyata perakiraan tsunami itu datang di menit 20. Lah, pas saya jalan kaki sama keluarga saya 17 menit. Oh, mungkin karena jalan biasa. Oh deh, Lari gitu, atau apa bulan depan coba jalan cepat. Oh, jalan cepat lebih cepat lagi 14 menit gitu. Iya. Kan ringan dan nggak butuh biaya. Iya benar juga sih. Sesimpel Tapi itu ternyata. tapi kalau ditanya sekarang masyarakat kita kalau di setiap pelatihan padahal sudah berulang-ulang gitu kan, presidennya udah punya rencana evakuasi belum? Belum. Rencana evakuasi keluarga itu maksudnya gini, kalau nanti terpisah-pisah, jangan sangka ya yang sudah bertempat tinggal di ketinggian tidak akan pernah pergi ke di pantai. zona hijau gitu ya. Benar. Suatu saat akan rindu sama ombak atau mengurus pajak, mengurus KTP di Capil gitu kan, ke zona merah juga. Nah, kalau terpisah-pisah sudah harus tempat pertemuan di tempat aman yang disepakati oleh mata uang. Iya benar. Itu yang paling penting. Karena handphone akan segera tidak bisa kita gunakan ketika gempa besar terjadi. Oke, Un, mungkin kita udah banyak ngobrol tadi. Closing statement nih dari Uni, Febri pengen dengar harapan atau apa yang bisa disampaikan untuk perempuan Sumatera Barat ataupun juga masyarakat luas dalam penanggulangan bencana inilah, harapannya seperti apa? Ya, kalau untuk perempuan Sumatera Barat ya, kita akan mampu memberikan energi yang luar biasa ke lingkungan sekitar kita, karena kita yang lebih banyak mungkin berkomunikasi dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga sekitar, kemudian juga dalam aktivitas pekerjaan. Jadi tularkanlah energi yang baik, terutama dalam membangun bencana. Kita tidak mengharapkan bencana terjadi, tapi perempuan bisa membuat lingkungan sekitarnya berdaya ketika melakukan hal yang paling kecil sekalipun. Salah satunya adalah membuat rencana evakuasi keluarga, latihan bersama keluarga. Karena laki-laki atau suami susah biasanya memaksa istri, tapi istri mudah merayu. Iya, the power of The power of woman. Terus untuk masyarakat Sumatera Barat, memang daerah kita takdirkan Allah itu rawan bencana, tapi juga daerah rawan bencana ini erat kaitannya dengan proses penciptaan alam Sumatera Barat yang indah itu. Jadi alam yang indah itu pasti karena kondisi geologisnya juga sangat mempengaruhi. Karena kondisi geologis itu yang sangat aktif, maka kita punya lembah, kita punya bukit. Tantangannya, risikonya juga besar. Nggak usah kita panik, parno, tapi kenali dimanapun kita berada, kenali ancamannya,
kenali gejala yang bisa diamati dan ketahui cara meresponnya, ketahui cara menyelamatkan diri dari tempat yang penuh ancaman tersebut. Misalnya sekarang Gunung Merapi sedang erupsi. Nah, kita sudah harus tahu kita ada di radius yang mana, radius paparan terdampak atau tidak. Kemudian kalau kita punya hobi mendaki, ya kita nggak dekat-dekat dulu. Ya seperti itu, kemana aja kita melangkah, tidak hanya tentang tsunami, tapi kita punya ancaman banyak sekali di Sumatera Barat ini. Apapun itu bisa terjadi longsor, atau juga hal-hal yang sederhana yang tidak berkaitan dengan kebencanaan, tapi dengan kecelakaan. Kalau musim hujan kita nggak usah dulu lah pergi ke air terjun, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk budaya siaga bencana. Kalau kita pergi ke sebuah bangunan, seperti saya tadi ke Info Sumbar, saya lihat dulu nih pintu keluarnya di mana aja gitu kan. Posisi saya duduk di sini sekarang, kemana saya harus lari. Oh, berarti gitu. dari tadi tuh memperhatikan ya Uni. Kemudian apa saja barang-barang di atas yang mungkin menimpa, saya aman atau tidak gitu dah. Dan Info Sumbar ternyata yang di atasnya aman-aman ya. Tidak terlalu beresiko. Nah, hal yang seperti itu, atau kita kayak parkir mobil ya, gitu ya, parkir mobil, kita parkir motor, jangan menghalangi jalan evakuasi. Yang sederhana aja dulu, aturlah kalau kita di daerah rawan gempa, hampir semuanya Sumatera Barat rawan gempa, atur perabot kita untuk bisa dikuatkan ke dinding misalnya. Ya, yang sesederhana itu saja. Dan tidur malam dengan pakaian yang sepantasnya. Itu intermezzo. Bener, bener kalau tengah malam datang gempa gimana? Bener juga sih. Oke, seru banget bincang-bincang kita tadi sama Uni Patra. Itu tadi bincang kita seputar mitigasi bencana, kemudian juga perjalanan Uni Patra dalam menjadi profesi relawan nih. Jadi kita tadi bincang sama perempuan Sumatera Barat yang mendedikasikan dirinya menjadi relawan mitigasi bencana. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat bagi Dunsananya. Ada yang bisa diambil, kalau yang mungkin nggak usah diambil. Tapi rasanya dari tadi daging semua sih. Semoga ya. Oke, Dunsana Info Sumbar, tonton terus video PSBB karena kita akan menemukan atau mencari perempuan-perempuan Sumatera Barat inspiratif lainnya untuk kita dengar lagi ceritanya. Dan saya hari ini Febri dan Uni Patra mohon undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel YouTube Info Sumbar. Kemudian jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kamu terus perkembangan dari Info Sumbar. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih Uni. Ya, sama-sama. Info Sumbar, subscribe yang banyak. share juga. Ya, benar. Dengan itu sudah menjadi duta siaga bencana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.